Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Ramli Mahadin Hutajulu, NPM 2114210063. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sebagai ujian akhir semester di Universitas Pancabudi Medan, program studi Teknik Elektro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rahmaniar STMT. Baik, judul yang saya ambil rancang bangun trainer Sistem Kontrol Elektromekanik untuk kompetensi keahlian teknik otomasi industri. Kerangka teori. 1. Miniatur sirkuit breaker atau MCB. MCB atau kepanjangan dari miniatur sirkuit breaker merupakan komponen dalam instalasi listrik rumah tinggal yang memiliki peran sangat penting. Komponen ini berfungsi sebagai sistem proteksi dalam instalasi listrik bila terjadi beban lebih dan hubungan singkat arus listrik. 2. Push button switch. Push button switch atau saklar tombol tekan adalah perangkat atau saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja dengan analog atau tidak mengunci. Sistem kerja analog di sini berarti saklar akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran listrik saat tombol ditekan dan saat tombol tidak ditekan. Maka saklar akan kembali pada kondisi normal. 3. Magnetic kontaktor atau MC. Kontaktor adalah alat elektrikal yang bekerja dengan induksi elektromagnetik pada sebuah kumparan tembaga yang dialirkan tenaga listrik sehingga menimbulkan medan magnet yang menyebabkan kontak bantu NO atau normality open akan tertutup dan kontak bantu NC atau normality close akan terbuka. Kontak pada kontaktor terdiri dari dua, yaitu kontak utama dan kontak bantu. Kontak utama digunakan untuk rangkaian daya, sedangkan kontak bantu digunakan untuk rangkaian kontrol. 4. Thermal overhead relay atau TOR. Thermal overload relay adalah komponen pengaman kontaktor untuk melindungi rangkaian motor listrik dari arus berlebih. Komponen utama dari gerbang adalah bimetal. 2. Bahan logam yang memiliki koefisien muai berbeda. Jika ada panas, mereka mengatakan bahwa dua logam memuai untuk membengkokkan diri jika arus mengalir ke bimetal terlalu tinggi. 5. Time delay relay atau TDR. Time delay relay adalah sebuah komponen elektromagnetik komponen elektronik yang dibuat untuk menunda waktu yang bisa disetting sesuai range time tersebut. 6. Motor listrik 3 fasa. Motor listrik 3 fasa adalah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana listrik yang diubah adalah listrik 3 fasa. Motor yang bekerja dengan memanfaatkan perbedaan fasa pada sumber untuk menimbulkan gaya putar pada bagian rotor. Perbedaan fasa pada 3 motor fasa dapat langsung dari sumber. Hal tersebut yang menjadi perbedaan antara motor 1 fasa dengan motor 3 fasa. 7. Pilot lamp. Pilot lamp adalah sebuah lampu indikator yang menandakan terdapat sebuah aliran listrik masuk pada panel listrik tersebut. Pilot lamp merupakan sebuah bagian penting dari komponen panel listrik. Pilot lamp akan bekerja pada saat ada tegangan yang masuk, ditandai dengan menyalanya lampu pada pilot lamp tersebut. Metode. Pendekatan penelitian yang digunakan kuantitatif dengan alasan informasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan angka-angka berupa data-data melalui angket, dokumenter, juga interview. Pendekatan penelitian
di atas, yaitu pendekatan penelitian mengembangkan research and development. Metode penelitian research and development merupakan penelitian yang secara sengaja sistematif diarahkan untuk mencari temukan, merumuskan, mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektifan produk tertentu yang lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif, dan bermakna. Baiklah, beginilah analisis contoh model penelitian pengembangan ADI. Tahapan model penelitian pengembangan ADI. 1. Analisis. Tahapan pertama adalah menganalisis perlunya pengembangan produk, model, metode, media, bahan ajar, baru, dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk. Pengembangan suatu produk dapat diawali oleh adanya masalah dalam produk yang sudah ada. Masalah dapat muncul dan terjadi karena produk yang ada sekarang atau tersedia sudah tidak relevan dengan kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, karakteristik peserta didik, dan sebagainya. 2. Design. Kegiatan desain dalam model penelitian pengembangan ADI merupakan proses sistematik yang dimulai dari merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Rancangan ditulis untuk masing-masing konten produk, petunjuk penerapan desain, dan pembuatan produk diupayakan ditulis secara jelas dan rinci. 3. Deployment. Deployment dalam model penelitian pengembangan ADI berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Pada tahap sebelumnya, telah disusun kerangka konseptual penerapan produk baru. Kerangka yang masih konseptual tersebut selanjutnya direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan. 4. Implementation. Penerapan proses dalam model penelitian pengembangan ADI dimaksud untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau dikembangkan. Umpan balik awal dapat diperoleh dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pengembangan produk. Penerapan dilakukan mengacu pada rancangan produk yang telah dibuat. 5. Evaluation. Tahapan evaluasi pada penelitian pengembangan model ADI dilakukan untuk memberi umpan balik kepada pengguna produk, sehingga revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Tujuan akhir evaluasi yakni mengukur ketercapaian tujuan pengembangan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan guru produktif teknik otomasi industri, diperoleh kebutuhan trainer sistem kontrol elektromekanik. Salah satu materi yang banyak digunakan di dunia kerja dan industri adalah pengendalian motor listrik 3 fasa, rangkaian star dan delta. Rangkaian star delta adalah rangkaian sirkuit yang digunakan untuk mengoperasikan jenis motor 3 fasa. Secara umum, rangkaian tersebut dapat digunakan untuk listrik 1 fasa ataupun 3 fasa. Namun, penggunaannya sendiri terbilang lebih sering digunakan untuk rangkaian listrik 3 fasa. Secara umum, fungsi rangkaian star delta adalah untuk mengurangi jumlah arus star yang menghasilkan motor listrik. Saat motor pertama dihidupkan, bisa dibilang jumlah arus yang keluar bisa lebih dikurangi menjadi lebih sedikit. Hal ini bisa terjadi karena ada koneksi star delta yang terpasang. Meskipun difungsikan untuk mengurangi lonjakan arus, namun ketika menggunakan tipe rangkaian ini, maka tidak akan mengurangi torsi pada elektromotor tersebut. Beginilah gambar wiring diagram power dan kontrol star delta secara manual. Pembuatan trainer sistem kontrol elektromagnetik. Trainer terbagi menjadi 4 unsur utama, yaitu stand, komponen power, komponen kontrol,
kabel jumper. Stand trainer menggunakan meja yang diberikan tiang besi dan penyangga aluminium untuk meletakkan komponen yang dipasang pada papan akrilik. Papan akrilik yang sebelumnya dipotong sesuai dengan ukuran komponen ditambahkan stiker vinil glossy untuk memberikan keterangan bagian komponen listrik, sehingga mempermudah peserta didik untuk menyusun rangkaian. Komponen yang sudah dipasang pada akrilik kemudian diberikan terminal steker bus setiap kontaknya yang terhubung dengan kabel tersolder agar terminal utama yang komponen dapat paten dan tidak mudah rusak. Komponen power terdiri dari MCB 3 fasa, kontak utama magnetic kontaktor, kontak utama terminal overload relay, kemudian masuk ke motor listrik. Untuk rangkaian terkendali atau kontrol terdiri dari MCB 1 fase, push button switch start, delta, dan off. Emergency switch, kontak bantu MC, kontak bantu torque, time delay relay, coil, serta pilot lamp. Prinsip kerja rangkaian start delta. Mula-mula arus masuk menuju fase atau MCB, kemudian masuk ke kontak normality, close atau NC, overload, main kontaktor. Dari kontak NC overload, kemudian masuk ke terminal NC push button stop. Arus dari NC push button stop kemudian bercabang atau paralel menuju NO, tombol start, dan kontak bantu NO-K1. Pada saat tombol start ditekan, maka arus akan mengalir dan menghidupkan kontaktor K1 atau main, timer T1, dan kontaktor K2 start. Saat tombol start dilepas, arus yang memulai NO, tombol start putus, namun arus masih tertahan. 2. Memiliki kontak NO-K1 sehingga baik koil K1, T1, dan K2 tetap on. Dalam kondisi ini, motor running dalam koneksi start atau arus starting rendah. Setelah lapse time pada time T1 mencapai setting time-nya, maka kontak NC pada K3 dan NC pada T1 akan berubah menjadi posisi open. Di saat yang sama, kontak NC K2 dan kontak NO-T1 akan berubah ke posisi close, sehingga kontaktor K2 atau start mati dan K3 delta on. Dalam kondisi ini, motor running dalam koneksi delta atau high RPM. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan trainer sistem kontrol elektromekanik menggunakan model stand dan part trainer yang dapat diganti-ganti, menyesuaikan kebutuhan. Untuk wiring rangkaian menggunakan sistem terminal, steker, bus, dan banana jack. Komponen sistem kontrol mekanik meliputi MCB 3 fasa, MCB 1 fasa, magnetic kontaktor atau MC, push button switch atau NO dan NC, terminal overload relay atau torque, terminal delay relay atau TDR, motor listrik 3 fasa, terminal stiker bus, kabel jumper dengan banana jack, serta pilot lamp sebagai indikator. Trainer sistem kontrol elektromekanik terbukti lebih efektif karena menggunakan terminal banana jack dan stiker bus, sehingga lebih cepat dapat proses perangkaian. Secara bahan lebih hemat karena tidak perlu potong kabel baru karena sudah menggunakan jumper. Secara ketahanan komponen lebih terjaga karena stand quarter jack bongkar pasang. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih.